Halo Sobat Oma, jumpa lagi sama Oma. Assalamualaikum. Sehat semua ya Sobat Oma ya. Semoga yang lagi sakit diangkat sakitnya dan bisa pulih seperti semula lagi, dan tetap bisa nonton video Oma ya. Doain Oma juga semoga Oma tetap sehat dan tetap bisa bikin video. Alhamdulillah hari ini Oma sehat. Hari ini Oma pengen curhat tentang bagaimana Oma sudah sering menonton atau menonton video-video atau berita-berita mengenai kekhawatiran kita dengan virus corona ini. Corona sekarang sudah juga ada di Indonesia. Akibatnya lagi karena corona ini, bagi yang mau umroh jadi nggak bisa umroh. Kita berdoa semoga ini tidak berlarut-larut sehingga waktu bulan haji nanti orang yang mau naik haji tetap bisa haji. Jangan sampai tahun ini kita jadi tidak bisa naik haji. Aneh juga kali ya kalau sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan nanti ya segera berlalu lah sebelum puasa. Mudah-mudahan udah gak ada lagi tentang corona dimanapun pokoknya seluruh dunia, di Indonesia. Oh ya, menyangkut ini juga menyangkut corona ini dan lain-lainnya, sering dikait-kaitkan. Sebelum ini juga sudah sering dikait-kaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman yang mau kiamat katanya segala macam. Ya mudah-mudahan sih kiamat tuh memang pasti datang ya. Mudah-mudahan kiamat kita selalu dalam keadaan husnul khotimah, jadi jangan sampai waktu itu kita sedang berbuat sesuatu yang tidak baik segala macam. Kiamat pasti datang. Nah, Oma lihat lagi waktu dulu juga Oma pernah nonton channel di luar negeri, dan bagaimana orang luar negeri itu nggak semuanya ya, ada beberapa bagian orang yang menyiapkan keadaan di waktu mereka menghadapi kiamat itu. Katanya mereka membuat bunker ya kalau saya, ruang bawah tanah itu, dengan mengisi ruang bawah tanah itu dengan perlengkapan yang pokoknya udah kayak pokoknya perlengkapannya macam-macam, mulai dari makanan, mulai dari senjata, mulai dari segala macam, sampai juga mereka mempersiapkan area di sekelilingnya itu dengan segala pengaman gitu, dengan segala pengalaman. Jadi kalau ada yang mau menerobos masuk atau merampas persediaan mereka bisa mengantisipasinya. Nah, itulah cara-cara mereka. Dan ada juga yang menjual propertinya terus berkumpul di rumah gurunya segala macam. Pokoknya macam-macam cara orang itu menghadapi tanda-tanda hari kiamat itu. Kalau masih yang nggak tahu apa-apa ini, Oma cuma mengingatkan sama ponak-ponakan Oma bahwa sebetulnya kiamat itu nggak bisa kita elakkan. Dia pasti datang, entah kapan, entah di mana kita waktu itu, kita nggak tahu. Tapi satu yang perlu kita ingat, ada yang lebih dekat dari kiamat itu sendiri, yaitu maut. Entah kapan itu akan terjadi pada diri kita, entah 5 menit lagi atau entah sedetik lagi, atau kita nggak pernah tahu. Itulah yang paling dekat sama kita.
kiamat sih ada masa-masa ininya ya, katanya yang waktu ada Imam Mahdi lah segala macam, Dajjal keluar apa segala macam lah pokok, terus ini itu kan masa itu pun juga hitungan tahun juga kan, jadi kan bukan sebentar lah istilahnya. Tapi kalau maut kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya. Nah, kalau Oma ingatkan sama ponakan Oma, nah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kita di sana nanti, apa yang sudah kita lakukan. Itu sebetulnya yang paling perlu kita ingatkan diri kita. Itulah yang Mama ingatkan sama ponakan Oma, sama diri Oma sendiri tentunya. Apa misalnya ya apalah yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang dilarangnya insya Allah kita tinggalkan, secepat mungkin kita tinggalkan, dan sebanyak mungkin kita lakukan perintahnya, yang apalagi yang wajib. Itu kalau Oma ya. Oma sih nggak mengajari orang lain untuk bagaimana caranya, karena itu bukan wilayah Oma untuk mengingatkan. Oma bukan dai, bukan apa, itu ya masalah ya. Cuman kalau Oma cuma ngasih tahu itu ke cara Oma menyikapi tanda-tanda yang diberikan oleh alam, karena kiamat memang masih pasti terjadi, tidak bisa kita elakkan. Kapan itu, di mana kita saat itu kita nggak tahu. Taruhlah kayak orang di luar negeri itu ya, dia sudah mempersiapkan segala macamnya itu kan, terus dengan segala persiapan, dengan isinya yang pokoknya satu kampung pun juga cukup tuh kalau makan, menikmati persediaannya itu. Cuman kalau dipikirkan, apa kita tahu waktu terjadinya itu kita di situ atau di mana, kita kan nggak tahu. Bisa jadi waktu terjadi hal itu kita berada di tempat lain, malah orang lain yang ada di situ, mereka jadinya yang menikmati itu semua. Tapi bersedia anak sih boleh aja, itu hak masing-masing. Bersedia, orang namanya hidup pasti mempersiapkan masa depannya. Cuman kalau kita beriman, kalau bagi orang yang beriman adalah yang perlu dipersiapkan, yang lebih penting dipersiapkan, yaitu ibadah ya, karena bukan apa-apa. Kalau sudah kiamat itu, kalau menurut kepercayaan orang muslim kan gak ada yang tersisa, boro-boro banker ya, boro-boro banker itu gak ada yang tersisa dari dunia ini kan. Tapi sekali lagi itu hak orangnya masing-masing, apalagi dari ininya sendiri, dari kepercayaan mereka sendiri. Masing-masing orang kan berbeda ya. Cuman ya kalau Oma ini kan Oma bicara tentang bagaimana kalau Oma mengingatkan istri Oma dan ponak-ponak Oma, selama kita artinya sudah berbuat yang benar, insya Allah kita tidak melakukan hal yang buruk, sudah tuh jangan tinggalkan ibadah yang diwajibkan Allah, apapun ya, entah mati, entah kiamat, entah apa yang mengakhiri hidup kita. Mudah-mudahan kita nggak bawa tangan hampa istilahnya itu ya. Kalau Oma ya, Oma yang Oma ingatkan pada diri Oma dan saudara Oma dan ponak-ponak Oma, maka ini memang benar, sudah benar begitu. Itulah cara Oma. Mudah-mudahan cara ini benar dan bermanfaat buat hidup kita semua. Itulah cara Oma menghadapi apa yang menjadi kekhawatiran kita semua tentang hari kiamat. Memang sih kalau yang menurut ini kan dikabarkan di dalam Al-Quran, memang sudah agak banyak ya tanda-tandanya gitu. Cuman ya tetap itu ada
berapa era masanya gitu, nggak sekaligus terjadi gitu, enggak. Misalnya ada tuh Imam Mahdi, Dajjal segala macam, dan Oma rasa itu waktunya nggak setahun 2 tahun ya, mungkin panjang. Nah tapi kalau soal umur kita kan nggak ada yang tahu. Nah itu paling dekat kita yang nggak pernah tahu kapan dan di mana. Jadi kalau masih mengingatkan ponak-ponak Oma dan diri Oma sendiri, berusahalah untuk berbuat baik dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, dan insya Allah juga meninggalkan apa yang dilarang. Itulah yang bisa Oma sampaikan di sini tentang curhatan Oma, bagaimana menghadapi atau menyikapi tanda-tanda alam yang terjadi saat ini. Semoga ini bermanfaat buat kita ya, buat Oma tentunya, buat Oma dan saudara-saudara Oma juga. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat sobat Oma semua. Nah, Oma juga nggak tahu apakah ini sudah benar, sikap Oma ini apakah sudah benar atau tidak. Oma kan nggak tahu. Oma bukan dai atau apa, alim ulama juga Oma bukan. Cuman sebagai orang yang, sebagai umat Islam yang diajarkan bagaimana hidup kita menjalankan sebisanya. Dan Oma berharap mudah-mudahan kedepannya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan hal itu terjadi di saat kita husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Maaf kalau Oma salah kata, Oma merasa sok pintar. Enggak, Oma bukan sok pintar. Oma cuma curhat. Gimana Oma menghadapi kepanikan ini. Dan Oma berharap ini benar. Semoga ini juga benar ya, tidak menyalahi ajaran kita. Kalau ada kata-kata Oma yang salah atau tidak berkenan di hati sobat semua, Oma minta maaf. Oma bukan sok tahu, bukan apa. Oma cuma mau curhat tentang bagaimana Oma menghadapi kepanikan ini. Nah, merasa segitu dulu ya, dan tetap seperti biasa, mohon dikasih like dan di share, komen dan subscribe, dan hidupin loncengnya ya, supaya bisa terus hadir di dinding, di halaman di sobat semua. Nggak tahu nyebutnya apa, pokoknya begitu. Dak YouTube, mudah-mudahan ada video Oma. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja ya. Assalamualaikum, bye bye.